Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Di sini saya Nesya Diana Putri dari kelas 10 Perbagan Syariah 1 nomor absen 19 dari SMK Negeri 2 Kota Mojokerto akan menjelaskan tentang penerapan atau pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan SKU Bantara nomor 14. Sebelum saya membahas mengenai pengamalan Pancasila, perlu kita ketahui tentang bagaimana sejarah dari lahirnya Pancasila. Dasar negara memang sangat penting bagi suatu negara. Jika ada negara yang tidak memiliki dasar negara, maka suatu negara itu akan merasa goyah jika menghadapi suatu masalah. Sebaliknya, jika suatu negara memiliki dasar negara, maka suatu negara tersebut tidak akan merasa terombang-ambing atau tidak akan merasa goyah jika menghadapi berbagai masalah. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya suatu negara. Istilah Pancasila sendiri termuat dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sejarah yang tak pernah lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Pada sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, di mana sidang BPUPKI tersebut membahas tentang dasar negara, dan terdapat beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno yang mengusulkan ide atau pemikiran mereka tentang dasar negara. Contohnya seperti Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan ide atau pemikiran tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, di mana isi dari dasar negara tersebut yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Mr. Supomo. Beliau mengusulkan ide atau pemikiran tentang dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945, di mana isi dasar negara tersebut ada 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno yang mengusulkan tentang dasar negara. Beliau mengusulkan tentang ide atau pemikiran tentang dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945, di mana isi dasar negara tersebut yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme dan peri kemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia 9 yang beranggotakan 9 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno melakukan sidang pertama yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan dari dasar negara. Hasil dari sidang tersebut dinamakan Piagam Jakarta, di mana Piagam Jakarta tersebut berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, bunyi dari sila pertama menjadi keluhan bagi tokoh-tokoh non-muslim di Indonesia Timur. Dan pada akhirnya, setelah menjalani diskusi antara kaum Islam dan kaum nasionalis, sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sekarang kita akan bahas tentang apa saja penerapan dari Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan atau penerapan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti percaya dan mengamalkan ajaran yang dianutnya. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Tidak membeda-bedakan agama yang satu dengan agama yang lain. Saling menghormati, tolong menolong, dan menjaga kerukunan antar agama.
Selanjutnya, sila yang kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya seperti memberikan bantuan kepada korban bencana alam, mengembangkan sikap tenggang rasa, membantu teman atau orang lain yang sedang terkena musibah. Lalu sila selanjutnya yaitu sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contoh pengamalan yang dapat dilakukan seperti mengembangkan sikap saling menghargai, mencintai produk dalam negeri, dan mementingkan kepentingan bersama. Lalu, sila selanjutnya adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Contoh penerapan yang dapat dilakukan seperti menghargai hasil musyawarah, menerima hasil diskusi dengan lapang dada, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang. Lalu sila selanjutnya adalah sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh pengamalan yang bisa dilakukan seperti peduli dan tanggap kepada orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain, tidak melakukan perbuatan yang merugikan bagi orang lain. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai penerapan atau pengamalan dari Pancasila. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 2 Kota Mojokerto, Raja Senegara, Jaya Wisnuwardani. Salam Pramuka. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.